Ya, beri tepuk tangan yang meriah saudara untuk Tuhan Yesus Kristus. Teriakkan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Ya, silakan duduk saudara. Shalom, saya ucapkan selamat setiap saudara semua dimanapun berada, yang ada di dalam kota, di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri saudara. Yang mengikuti lewat radio, saudara lewat Facebook, lewat Twitter, saudara lewat YouTube dan apapun. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Sekali lagi diberkatilah saudara oleh Tuhan. Sekali lagi diberkatilah saudara oleh Tuhan. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Ya, doa saya senantiasa semua dalam perlindungan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, saudara, dalam kasih karunia Tuhan, bahkan hidup yang dipakai Tuhan, memuliakan Tuhan, berguna bagi kerajaan Allah, saudara. Ya, saat ini kita akan melakukan penyerahan anak untuk setiap saudara yang sudah mendaftar. Anak mau diserahkan, saudara, anak saudara berdiri, taruh tangan saudara di atas kepala anak, dan kita akan serahkan kepada Tuhan. Ya, mari saudara semua yang menyerahkan anaknya, ya berdiri, sekali lagi sudah taruh tangan di atas kepala anak. Kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tuhan, Kau melihat iman daripada orang tua yang saat ini menyerahkan anaknya di hadapan-Mu. Karena tahu Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Makasih Engkau menjadi jaminan bagi kehidupan anak-anak. Anak-anak juga dari Tuhan. Anak-anak terus untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Engkau melihat iman orang tua. Tuhan, Kau jamah anak-anak. Tuhan, tahirkanlah anak-anak ini. Tuhan, metrekanlah anak-anak ini. Sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan. Ditahirkan. Sejak saat ini hanya Tuhan yang berkuasa sepenuhnya atas anak-anak ini. Semua kuasa lain yang ingin berkuasa dihancurkan, dilenyapkan. Dan sungguh-sungguh ditahirkan. Hanya kuasa-Mu, hanya karya Tuhan yang terus ada dalam kehidupan anak. Bertumbuh dalam tuntunan Tuhan, bertumbuh dalam pemeliharaan Tuhan, bertumbuh dalam rencana Tuhan, dan terus mencapai rencana Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan, berkatilah para orang tuanya yang saat ini membawa anak-anaknya di hadapan-Mu. Urapi, pakailah orang tuanya untuk memelihara dengan baik, untuk merawatnya dengan baik, untuk mendidik anak-anak dengan baik. Terus memperjuangkan anak-anak ini mencapai rencana-Mu yang luar biasa. Tuhan yang urapi, Tuhan yang berkati para orang tua dengan kemampuan dari Tuhan menjadi orang tua yang baik. Sekali lagi, sungguh-sungguh anak-anak dibawa orang tuanya mencapai rencana-Mu dengan pertolongan-Mu Roh Kudus. Tuhan, diberkatilah orang tuanya, diberkatilah anak-anak ini semua yang diserahkan, diberkati seluruh keluarga ini dalam kasih karunia dan anugerah, menjadi keluarga yang penuh sakinah, glory, kemuliaan Tuhan, dan terus masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah serahkan anak-anak ini sejak saat ini dan seterusnya. Anak-anak ini dalam kendali Tuhan, dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan, seluruh keluarganya. Amin. Saudara, beri tepuk tangan yang meriah. Saya ucapkan selamat setiap orang tua yang sudah menyerahkan anak-anaknya. Tuhan berkarya atas anak-anak. Sekarang kita akan melakukan perjamuan kudus. Ya, sekali lagi saudara ambil roti. Saudara, kita akan lakukan perjamuan yang kudus. Kalau saudara sudah ambil roti, saudara, ya saudara angkat ke atas. Kita akan lakukan perjamuan kudus bersama-sama. Mari. Malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, Ia berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia mengangkat roti ke atas, mengucapkan syukur, memberkatinya, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya, serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka saudara percaya roti yang kita angkat adalah tubuh Yesus yang sudah rela dikorbankan,
supaya setiap kita bisa diselamatkan. Apakah saudara percaya? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara juga percaya anggur dalam cawan adalah darah Yesus yang juga sudah rela dikorbankan supaya semua dosa kesalahan kita diampuni? Apakah saudara percaya? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Datang pada Tuhan, sudah datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau amat baik, Engkau terlalu baik Tuhan. Kasih setiamu adalah ajaib, kasih setiamu adalah luar biasa. Engkau Allah rela dilahirkan jadi manusia, Engkau korbankan segalanya, Engkau rela terima hukuman, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menanggung kutuk dosa kami manusia. Tuhan, terima kasih Tuhan. Apa yang Kau lakukan mendatangkan pengampunan bagi kami, mendatangkan keselamatan bagi kami, mendatangkan segala kasih karunia bagi kami, mendatangkan kesembuhan bagi kami. Oh, mendatangkan hidup yang penuh kemurahan. Oh, karena pengorbanan Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami menyadari betapa besar kasih-Mu Tuhan. Saat ini biar kami terima Tuhan apa yang sudah Kau korbankan, apa yang sudah Kau sediakan. Kami terima pengampunan, kami terima keselamatan, kami terima kesembuhan, kami terima hidup dalam kasih karunia, kami terima perkenanan-Mu, kami terima buatan-Mu menjadi anak-Mu, kami terima semua kebaikan yang sudah Kau sediakan karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami terima Tuhan, kami terima Tuhan, kami terima. Oh, yang sakit terima kesembuhan, yang kekurangan terima kasih karunia anugerah. Oh, sudah terima, yang berdosa terima pengampunan, yang butuh keselamatan terima keselamatan. Ajar kami Tuhan terus belajar membalas cinta kasih-Mu yang luar biasa. Oh, kami ada sampai sekarang seperti ini karena kasih-Mu saja. Tuhan, ajar kami menyadari, ajar kami Tuhan belajar membalas cinta kasih-Mu. Kami persembahkan hidup kami, keluarga kami, apa yang kami miliki. Oh Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Pakai kami, pakai hidup kami, pakai keluarga kami, pakai apa yang ada dalam hidup kami untuk rencana-Mu, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Sekali lagi, perjamuan kudus mendatangkan semua anugerah yang sudah Kau sediakan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekali lagi tepuk tangannya yang sangat meriah, saudara. Diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin sampaikan sedikit, saudara. Yang pertama, jangan lupa, saudara, UC Unlimited Conference sudah tinggal 1 bulan, saudara. Saya dorong saudara segera daftarkan. Setiap tahun kita sangat diberkati, saudara. Saudara yang belum pernah ikut, saudara boleh tanya semua yang pernah ikut. Semua diberkati luar biasa, saudara, oleh Unlimited Conference. Jadi segera daftarkan. Lalu yang kedua, selama 1 minggu saya sampaikan firman tentang seri khotbah keluarga. Pertama, bagaimana mempersiapkan pernikahan yang baik sehingga bisa masuk ya dalam rumah tangga yang baik.
Kedua, saya sampaikan tentang kunci sukses dalam pernikahan. Ketiga, kunci sukses dalam rumah tangga. Saya percaya akan jadi berkat. Saudara bisa lihat di YouTube, saudara, dan saudara akan sangat diberkati. Sekarang kita belajar firman Tuhan, saudara. Masih seri khotbah, saudara. Layangkan matamu untuk melihat apa yang disediakan, apa yang direncanakan oleh Tuhan, saudara. Dengan tema hari ini khusus sekali, saya percaya firman hari ini adalah firman, saudara, yang profetik, firman yang nubuatan, firman janji Tuhan. Jadi terima sungguh-sungguh sebagai perkataan Tuhan. Teruslah mengetuk, pintu akan dibukakan. Saya katakan sekali lagi, teruslah mengetuk, 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 mengetuk. Maka pintu akan dibukakan. Katakan bersama-sama, teruslah mengetuk, pintu akan dibukakan. Sekali lagi, supaya kita tangkap. 1, 2, 3. Teruslah mengetuk, pintu akan dibukakan. Tepuk tangan yang sangat meriah. Ya, dibukakan bagimu, bagi saudara. Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah. Jadi firman Tuhan Yesus ngajari, mintalah, saudara. Maka akan diberikan padamu. Ada usaha, saudara. Ada langkah, minta, saudara. Memang Tuhan kita Bapa tahu apa yang kita butuhkan. Tapi sebagai orang tua suka kalau anak itu butuh minta pada orang tua. Jadi adalah dikehendaki Tuhan, minta, saudara. Maka akan diberikan padamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Kalau saudara punya hati yang lapar, haus akan Tuhan, cari dia, saudara. Maka dia berkenan ditemukan. Kalau ada anak, cari orang tuanya. Orang tuanya segera berkenan untuk ditemukan. Lalu sekarang sesuai dengan tema, ketoklah. Apa, saudara? Ketuklah, ketoklah. 1, 2, ketoklah, saudara. Maka pintu akan dibukakan bagimu kalau kita mengetuk. Ya, pintu hatinya Tuhan. Kita mengetuk pintu hatinya Tuhan. Seperti mata tadi sudah dikatakan, teruslah mengetuk. Dikatakan maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini bukan hanya asa kita ngarang. Ini perkataan Tuhan. Ini janji Tuhan. Bahkan ini perintah Tuhan. Ketoklah. Supaya ya pintu dibukakan bagi kita. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Setiap saudara yang mengetuk pintu hati Tuhan bagimu dibukakan. Tepuk tangannya yang sangat meriah, saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Maka saya dorong setiap saudara ambil langkah, saudara. Ya, Tuhan suka saat kita membutuhkan, kita mengetuk. Ketuk pintu hati Tuhan untuk apa? Kesembuhan saudara. Kalau saudara sakit, ketuk pintu hati Tuhan. Kalau saudara tidak punya jalan keluar, sebab apa? Dibukakan jalan keluar. Ketuk pintu hati Tuhan. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan, masalah rumah tangga, maka Tuhan bukakan pintu hatinya, menjawab kebutuhan pergumulanmu. Ketuk pintu hati Tuhan. Kalau saudara sedang membutuhkan pasangan hidup, yang sedang rindu dapat anak turunan, sedang rindu dapat pekerjaan, rumah dan lain, ketuk pintu hatinya Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi, saudara. Kadang-kadang atau seringkali orang itu ya sepertinya hidupnya tertutup. Gak pernah dapat ini dan itu. Seperti gak ada apa-apa. Karena belum belajar mengetuk pintunya Tuhan. Kalau Tuhan berkata, Tuhan itu pasti akan melakukannya. Apalagi dia janji. Apalagi Tuhan yang perintahkan. Ketuklah, maka aku bukakan pintu hatimu. Hari ini, biarlah ini menjadi profetik. Hari ini, biarlah ini menjadi pewahyuan dari Tuhan. Hari ini, biarlah ini menjadi rema daripada Tuhan. Ketuklah, apapun yang selama ini tertutup dalam hidup saudara. Ini kairos, waktunya. Ketuk pintu itu, saudara. Gak akan dibukakan. Kau lihat kemuliaan kasih karunia Tuhan. Tadi sementara saya duduk, saya dengarkan, saudara. Kalau saudara bisa perhatikan Bapak Budi,
Ling-ling sekeluarga. Tadi ada perkataan dari mereka apa? Kami kalau doa sampai kami itu harus berdiri. Angkat tangan, suruh sengaja. Gak hanya biasa saja. Sungguh-sungguh berdoa, angkat tangan, berdiri, nyembah Tuhan. Oh, berteriak pada Tuhan. Kalau saudara bisa tahu, itulah ketuk pintu hati Tuhan. 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 Hati Tuhan diketuk. Hati Tuhan tergerak. Dibukakan, saudara. Sahabat saya, itu satu yang luar biasa. Saya dengar Pak Jo pernah bersaksi. Satu hari, saudara, dia bersama istrinya pergi ke mall. Mau beli, saudara, untuk kebutuhan masak di rumah. Ya, untuk beli daging ikan, gitu, saudara. Mereka bagi karena waktunya, saudara, sudah mulai tutup. Ya, Pak Jo diminta bagian beli daging, saudara. Ya, dan juga ikan. Sampai di tempatnya, oh sudah tutup. Ya, dalamnya sudah mulai lampunya dimatikan. Tinggal pegawainya saja ngurusin sedikit. Ya sudah tutup. Pak Jo balik. Lalu dia mendatangi Bu Nita. Pak Jo berkata, sudah tutup, terlanjur tutup, gak bisa. Bu Nita berkata, pasti bisa. Bu Nita berkata, pasti bisa. Lalu dia cepat-cepat datang di toko yang Pak Jo di sana, yang sudah tutup, saudara, yang lampunya sudah dimatikan, tinggal karyawannya untuk bersih-bersih atau apa-apa, saudara. Lalu dia ketok-ketok, Mbak, tolong ya Mbak, ketok-ketok, aku butuh ini untuk anakku. Lalu dia ketok-ketok, saudara. Lalu Pak Jo hanya nunggu di depan, nggak tahu apalagi yang dikatakan, pokok diketok, diperjuangkan, diusahakan. Saudara, tiba-tiba Pak Jo lihat lampu yang sudah dimatikan, dinyalakan lagi, dan akhirnya harusnya sudah tutup, dibukakan, dan akhirnya bisa dilayani, bisa dibeli. Saudara lihat, Pak Jo berkata dari peristiwa itu dia dapat satu pelajaran. Kadang-kadang kita itu karena enggak ketuk, enggak berjuang, sudah tutup, ya sudah, enggak dapat. Saat itu kalau hanya Pak Jo seperti itu, enggak pernah dapat daging ikan yang dibutuhkan anaknya. Tapi Bu Nita ambil langkah. Sekalipun sudah tutup, sekalipun lampunya sudah dimatikan, tetap diketuk pintunya, tetap diperjuangkan, tetap ketuk saja, tetap diperjuangkan, dan akhirnya dibukakan, dia dapat. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Biarlah ini menjadi satu pelajaran, saudara. Hari ini remanya adalah ketuklah pintu hati Tuhan. Bahkan beranilah ketuk terus menerus, ketuk terus menerus, ketuk terus menerus, saudara. Saya percaya kalau saudara tidak habis-habisnya, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Masih ingat Tuhan Yesus juga mengajari. Satu kali ada seorang perempuan yang punya masalah di pengadilan. Lalu dia datang pada hakim. Hakimnya itu sebenarnya gak mau nolong dia, saudara dikatakan. Tapi dia datang terus, dia ketuk terus, dia ketuk terus, dia minta tolong terus, dia ketuk terus. Dia ketuk terus, kata Tuhan. Tidak jemu-jemunya ketuk. Dan Tuhan Yesus berkata, hakim yang sebetulnya tidak mau menolong, akhirnya hatinya berkata, daripada dia datang terus, aku terusik, sudah aku bantu saja supaya selesai. Sudah, harusnya tidak ditolong. Bahkan hakim itu bukan hakim yang baik, hakim yang tidak baik. Karena dia ketuk, akhirnya dibukakan, dia dapat. Yesus berkata, apalagi Bapakmu yang di surga. Memang hatinya ingin membukakan untuk anaknya. Ingin menolong, ingin berkata, ketuklah pintu hatinya Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi, saudara. Kita bisa belajar dari seorang bernama Yabes. Ini terkenal sekali, doa Yabes. Ada lagunya juga. 1 Tawarikh 4 ayat 10. Yabes berseru. Seulangi. Yabes apa, saudara? Berseru. Yabes itu bukan bisik-bisik, pelan-pelan, tidak, saudara. Yabes itu tidak hanya sekedar berkata, bukan, berseru, artinya berjuang, hanya berusaha, teriak. Bahkan Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau apa? Memberkati. Kiranya engkau apa? Memberkati. Kiranya engkau apa? Memberkati, saudara. Jadi doa untuk minta berkat itu enggak salah, saudara, ya. Dikatakan di sini,
kiranya engkau memberkati aku apa saudara? Berlimpah-limpah. Aku apa saudara? Berlimpah-limpah. Sekali lagi, aku berlimpah-limpah. Saya mau tanya sekarang, Tuhan itu suka enggak ya? Kalau kita, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Sebab kadang-kadang kalau kita enggak ngerti, kadang-kadang kita bisa bingung. Karena banyak orang kadang, apa itu? Minta terus. Berkat, limpah. Makmuran itu saudara. Kadang-kadang itu. Ditambah lagi dan apa? Memperluas daerahku. Minta daerahnya diperluas. Minta saudara kekuasaan diperluas. Minta yang dia yang sudah dapatkan diperluas lagi. Tambah lagi saudara. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Ya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga corona jauh daripadaku. Sehingga tidak kena aku. Kalau sudah kena, corona pergi. Dilenyapkan, disembuhkan. Boleh enggak? Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dan Allah mengabulkan. Jangan takut kalau engkau ingin diberkati. Bahkan jangan takut kalau engkau ingin berkatnya limpah-limpah. Daerahmu diperluas. Ya, areamu diperluas. Saudara. Dilindungi Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit. Saudara. Katakan Allah mengabulkan. Asa, saudara, asa. Akhirnya untuk kemuliaan Tuhan. Diberkati supaya bisa jadi berkat yang besar. Seperti Abraham. Bukan cinta uang. Cinta Tuhan. Juga cinta sesama. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Tapi sekali lagi ketuk pintu hati Tuhan. Ada satu lagi kesaksian, saudara. Satu pelayan Tuhan, saudara, di Jakarta. Satu hari dia datang pada suaminya berkata, wah bagaimana ya kalau kita ya beli rumah yang lebih besar lagi daripada yang kita miliki. Suaminya sebenarnya enggak tertarik, enggak. Ngapain ini sudah cukup lah. Rumah juga mahal, saudara. Tapi istrinya karena kerinduannya terus dia berseru pada Tuhan, ketuk pintu hati Tuhan, ketuk pintu hati Tuhan, ketuk pintu hati Tuhan, ketuk pintu hati Tuhan. Dan luar biasanya begini saudara, Roma yang dia harap-harapkan, Roma yang dia rindu-rindukan saudara, itu bisa nawarin mereka saudara. Bisa datang, bisa nawarin saudara. Lalu karena suaminya sebelum begitu tarik, sudah ditawar yang gak masuk akal. Pokok asal saja, ditawar asal saja. Dan hebatnya hanya begitu saja diberi. Hanya dia bisa dapat Roma yang dia harapkan. Roma yang dia rindukan. Karena apa? Mengetuk pintu hatinya. Mengetuk pintu hatinya. Mengetuk pintu hatinya. Mengetuk. Kadang-kadang itu kita begitu. Kalau kita enggak ada perjuangan. Hanya biasa saja. Terlewatkan. Hari ini. Yesus sedang ngajari suatu. Ketuklah. Maka engkau akan dibukakan. Mintalah. Maka engkau akan diberikan. Engkau enggak pernah dapat apa-apa. Karena engkau tidak minta. Karena engkau tidak mengetuk. Maka mintalah. Tuhan akan memberikan. Karena ini profetik saya percaya. Hanya tinggal apa? Gunakan untuk kemuliaannya. Hanya untuk apa? Gunakan untuk jadi berkat sesama keluargamu. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saatnya dunia dalam gelap, bangsa dalam kelam, terang itu datang. Berkat itu datang. Kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan datang. Saudara. Karena ya kita harus bangkit jadi terang. Bangkit jadi berkat. Saudara. Nah, saya percaya itu satu luar biasa. Dan berita baiknya bukan hanya pintu akan dibukakan. Bukan satu pintu tapi banyak pintu. Kita baca ayat yang menjadi acuan bulan ini. Minggu yang lalu sudah dibaca tapi ini penting. Kejadian 13, 14 dan seterusnya. Setelah Lot berpisah daripada Abraham. Berfirmanlah Tuhan pada Abraham. Pandanglah, disuruh memandang apa? Sekelilingmu semuanya saudara. Dan lihatlah dari tempat kau berdiri itu ke timur, ke barat, utara, selatan. Sebab kenapa dipandang seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu selama-lamanya. Pandang
itu akan aku berikan padamu, pada keturunan semua sekelilingmu. Ya, ke timur, ke barat, ke utara, selatan. Luar biasa, saudara. Sekalipun sudah direncanakan Tuhan, tetap pandanglah. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ayat 17, saudara perhatikan. Bersiaplah, jalanilah, saudara. Bukan hanya diam, lihat aja. Ada action, ada langkah, ada perjuangan. Ini juga termasuk mengetuk pintunya. Tuhan, aku melangkah dengan iman. Tuhan, aku melakukan apa yang Kau janjikan. Tuhan, aku mulai melangkah. Ya, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri ini. Ada action. Sekali lagi, pintu ya timur dibukakan bagimu. Pintu barat dibukakan bagimu. Pintu utara dibukakan bagimu. Pintu selatan dibukakan bagimu. Pintu di sekeliling dibukakan bagimu. Amin. Imani. Pintu ibadah dibukakan. Saat ini pintu ibadah sering berusaha. Imani, ketuk pintu hati Tuhan. Pintu ibadah dibukakan, saudara. Pintu komsel dibukakan, saudara. Pintu perizinan dibukakan, saudara. Pintu bisnis dibukakan, saudara. Pintu yang berkat dari sekolah dibukakan, saudara. Sehingga dicurahkan. Pintu pemulihan rumah tangga dibukakan pada setiap kita. Pintu-pintu. Jadikan ini pesan profetik dari Tuhan. Jadikan ini perkataan ilahi. Saya baca itu sesuatu yang luar biasa. Ada janji Tuhan yang saya ingin saudara tangkap lagi dalam Yesaya 54. Seperti apa yang ingin Tuhan lakukan. Yesaya 54 ayat pertama mulai. Bersorak-soraklah, jangan sedih, jangan terdiam, jangan tertunduk. Bersorak-soraklah, hai si mandul. Artinya mandul apa? Enggak bisa mengandung, enggak bisa punya anak. Yang tidak pernah melahirkan, yang betul-betul enggak pernah dapat hasil. Sekian lama usahanya mandul, sekian lama perjuangannya mandul, sekian lama kelompok saya mandul. Enggak pernah ada melahirkan jiwa-jiwa, enggak pernah dapat keuntungan, mandul. Ya, dikatakan bersorak-sorai. Saudara, sekalipun mandul enggak pernah melahirkan. Lalu tambah lagi, bergembira, jangan sedih. Saudara, jangan tunduk diam, tapi juga bergembiralah. Dengan apa? Sorak-sorai. Bergembira dengan sorak-sorai. Itu sungguh-sungguh sukacita yang luar biasa. Itu bisa dilakukan oleh orang yang tahu akan datangkan sesuatu yang luar biasa. Dan tambah lagi saudara, memekiklah, itu luar biasa. Sukacita yang luar biasa di hadapan Tuhan. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sungguh-sungguh gak pernah ya melahirkan. Ya, sebab saudara tangkap ya, yang ditinggalkan suaminya. Artinya tinggalkan suaminya ya sudah, gak akan mengandung dan punya anak. Akan mempunyai lebih banyak ya anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Jadi kalau saudara bisa tangkap, apapun keadaan saudara jangan takut. Sekalipun mandul, sekalipun gak pernah menghasilkan, saudara akan mengalami lebih banyak kasih karunia Tuhan. Bagi orang lain yang sekalipun saat ini sudah punya usaha, saudara akan mengalami sesuatu yang lebih. Imani yang kecil akan menjadi kaum yang besar. Imani yang paling lemah menjadi bangsa yang kuat. Amin saudara. Ayat 2, maka ada action, langkah, ya ketuk. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tanda tempat kediaman. Jangan menghemat, pancangkanlah ya tali-tali kemahmu dan ya pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ada action, ada langkah. Ini juga termasuk ketuk hatinya Tuhan, ketuk pintu surga. Ada langkah sungguh-sungguh saudara, tidak diam. Ayat 3, sebab engkau akan mengambang ke kanan dan ke kiri. Siapa yang percaya katakan amin Tuhan. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dapatkan tempat-tempat bangsa-bangsa. Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Dunia sunyi.
saudara, nggak ada apa-apa. Saudara dapat, saudara raih dan menjadi milik saudara. Dibangun. Amin. Ayat 4, jangan takut. Sebab engkau tidak akan dapat malu. Jangan takut. Imani, katakan, profetikan. Tuhan berkata, engkau tidak akan malu. Dan janganlah merasa malu. Sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Karena enggak jadi. Percaya. Sebab engkau akan melupakan masa keremajaanmu. Artinya sejak dari remaja. Wah sudah menderita. Penderitaan itu akan kau lupakan. Karena sekarang mengalami kemuliaan. Dan tidak akan mengingat lagi aib. Ya, kejandaanmu. Dulu di aib. Sekarang jadi penuh kemuliaan. Tepuk tangannya lebih meriah, saudara. Kenapa ayat 5? Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadikan penebusmu ialah yang maha kudus. Allah Israel. Ia disebut apa? Allah seluruh bumi. Allah seluruh bumi. Allah seluruh bangsa. Allah langit dan bumi. Tepuk tangannya yang meriah. Artinya dia yang punya kuasa di atas segala kuasa. Dia sanggup melakukan. Sekalipun dunia gelap dan keram, dia sanggup menerangi kita. Dia sanggup, saudara, bawa kita bangkit jadi terang. Dia sanggup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayai, bangsa-bangsa kan berbondong-bondong datang. Sampai raja datang. Kelimpahan dari seberang datang. Kekayaan bangsa-bangsa datang. Kemuliaannya dinyatakan. Ini pesan-pesan profetik, saudara. Lah, bagaimana ya saat kita mengetuk hatinya Tuhan, Tuhan itu suka membuka hatinya. Caranya bagaimana, saudara? Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang apa? Kunci Daud. Yang memegang apa? Kunci Daud. Saudara, kunci ini disebut kunci Daud. Ada satu kunci disebut kunci Daud. Kenapa? Saudara, ini dikatakan apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kunci ini bisa dipakai untuk membuka. Dan kalau dibuka pakai kunci Daud, gak ada yang bisa menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Artinya itu kunci yang bisa membuka atau menutup. Itu kunci membuka pintu hatinya Tuhan. Kalau saudara bisa renungkan, inilah pondok Daud. Inilah pondok Daud. Salah satu dalam kehidupan Daud yang sangat menyentuh, ya menjamah hatinya. Sampai Tuhan rindu yang dilakukan Daud ini terus ada. Sampai akhir zaman dibangun seperti yang dilakukan Daud adalah pondok Daud. Saat kita membangun pondok Daud, hati Tuhan itu disukakan. Saat kita membangun pondok Daud, 24 jam, siang malam, ada pemujaan kepada Tuhan. Saudara dengar, hati Tuhan terbuka. Saudara, maka segala kasih karunia dicurahkan, 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 dicurahkan. Saudara perhatikan ya, apa yang dialami oleh Daud. Daud itu adalah seorang penyembah, sudah tahu. Sejak dari muda, dia itu seorang penyembah. Waktu dia menggembalakan kambing domba, masih remaja. Saudara, dia itu sudah seorang penyembah. Dengan kecapinya, dia menyembah. Seorang penyembah, saudara. Lalu saudara setelah dia jadi raja, dia tahu ini sangat menyukai hatinya Tuhan. Dia bangun satu tempat ibadah yang disebut Pondok Daud. Supaya bukan hanya dia saja, tapi semua tentaranya bisa juga menyembah Tuhan. Oh, supaya semua rakyatnya bisa menyembah Tuhan. Karena saat bangun Pondok Daud, Tuhan ditinggikan, Tuhan disembahkan, hati Tuhan terbuka, Tuhan berkenan datang, Tuhan suka datang menjadi tempat kesukaan. Maka Tuhan berkarya, maka diberkati. Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara perhatikan, saat Daud ngerti rahasia ini, Tuhan ikut berkarya. Sekalipun dia remaja,
masih remaja, saat menggembalakan kambing domba, saudara, dengan ya singa, ya sudah beruang, halakan, hancur. Saudara ingat loh, dia masih remaja saat itu. Beda dengan Simson, sudah besar, ada kuasa dari Tuhan. Daud enggak. Orang berkata waktu dia dipanggil saja, mau diurapi masih sangat muda, kemerah-merahan. Tapi karena ada apa? Pernyataan Tuhan, tangan Tuhan, hati Tuhan menyertai dia, tangan Tuhan, singa beruang dikalahkan. Sekalipun semua tentara, saudara, kakaknya, rajanya takut menghadapi Goliat, saudara. Oh, dilecehkan, tapi dia luar biasa. Dia orang yang disertai Tuhan. Goliat, saudara, dihancurkan, dikalahkan. Yang lain takut, dia berani. Yang lain kalah, gak bisa dipakai Tuhan. Dia menang, dia kalahkan, dia memberikan kemenangan yang besar. Tepuk tangannya yang meriah. Kalau saudara pelajari hidupnya penuh dengan kemenangan. Dia sampai dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Karena hati Tuhan senang dengan Daud, saudara. Daud tahu kunci membuka hatinya Tuhan, yaitu pujian penyembahan. Dan kalau saudara perhatikan, selama hidupnya selalu dalam apa? Perkenanan hati Tuhan selalu terbuka pada Daud. Dia jatuh dalam dosa, dia bertobat, dipulihkan, disertai oleh Tuhan. Sejak saudara belajar seperti Daud ini, saya bacakan lagi beberapa ayat. 1 Samuel 18 ayat 5, Daud maju berperang dan saudara perhatikan apa? Selalu berhasil. Bukan kadang-kadang berhasil, tidak. Selalu berhasil. Ya, kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. 1 Samuel 18 ayat 14, Daud berhasil di segala perjalanannya. Dia berjalan ke mana-mana, berhasil. Dia berjalan ke timur, berhasil, pintu dibuka ke Tuhan. Dia berjalan ke barat, pintu dibukakan, berhasil. Dia berjalan ke utara, berhasil. Dia berjalan ke selatan, berhasil. Sudah, sebab Tuhan menyertai dia. Sebab Tuhan. 2 Samuel 8 ayat 6. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan penduduk di daerah orang Aram dan Dansib. Orang Arab itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Daud memberi Tuhan memberikan kemenangan pada Daud kemanapun ia pergi berperang. Kemanapun ia pergi berperang. Beri tepuk tangannya lebih meriah. Lalu sekarang saya bacakan satu ayat yang sudah luar biasa kita kenal. Nubuatan untuk pondok Daud. Kisah Rasul 15 ayat 16. Kemudian aku akan kembali membangun kembali pondok Daud. Ini yang berkata Tuhan. Yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali. Dan akan aku teguhkan. Dan saudara bisa lihat sepanjang sejarah. Siapapun yang membangun pondok Daud bagi Tuhan. Satu tempat pemujaan yang penuh dengan pujian. Yang penuh dengan penyembahan. Yang penuh dengan tarian bagi Tuhan. Yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. So lihat. Orang itu menjadi orang kesukaan Tuhan. Tempat itu menjadi tempat kesukaan Tuhan. Gereja itu menjadi gereja kesukaan Tuhan. Tuhan hadir. Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan sertai. Tuhan berkati. Tuhan angkat. Tuhan buat luas. Tuhan nyatakan kemuliaannya secara luar biasa. Saya bersyukur gereja kita kalau sampai sekarang mungkin sudah 12 tahun atau 13 tahun sudah bangun pondok Daud. Ya sejak awal Tuhan bangun gereja kita ini dimulai dari saudara persekutuan doa, praise and worship. Lalu gereja kita hanya berapa bulan ganti nama. Namanya presenter. Saudara, pada awalnya. Ya El Shaddai presenter. Tepat untuk menyembah, pusat penyembahan bagi Tuhan. Tuhan berkenan. Sekalipun gereja kita baru. Saya saja saat itu malah belum bisa berkhotbah. Tapi Tuhan hadir. Tuhan berkarya. Tuhan sembuhkan orang sakit. Tuhan tolong orang. Tuhan lakukan mujizat. Tuhan berkati.
Tuhan selamatkan jiwa. Terus setelah sekian lama Tuhan menyuruh dari presenter bangun Pondok Daud. Selama 10 tahun, 11 tahun Tuhan berkati. Masih ingat ya? Lalu berapa tahun yang lalu Tuhan bicara dengan Pak Jo, jangan hanya Solo. Semua gereja lokal kita, di mana-mana bangun Pondok Daud. Bangun Pondok Daud. Tuhan perintahkan, air zaman Pondok Daud dibangkitkan. Lalu kita bangun Pondok Daud. Baik di Solo, di Jogja, di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, Samarinda, di Wonogiri, di Klaten, di Ngawi, saudara, di Madiun, saudara, di semua tempat, ya, di Salatiga, semua. Dan saudara masih ingat, tiba-tiba hadirat luar biasa. Tiba-tiba, oh Tuhan berkarya luar biasa. Tiba-tiba mujizat luar biasa. Di Solo kita ngalami ada orang yang bukan Kristen loh saudara. Senin datang gak ngerti ketemu seorang karena semua libur. Disuruh masuk sendiri. Masuk saudara, dia sedang sembahyang. Dia kaget anaknya lumpuh itu bisa lari-lari. Wah dia keluar cari orang kita. Tanpa ada yang jamah. Karena Tuhan hadir, Tuhan jamah anaknya. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita lihat mujizat-mujizat dinyatakan di mana-mana luar biasa. Saudara. Ya, tadi sengaja saya bongkar-bongkar minta dicarikan. Banyak sekali kalau mau disaksikan. Saya saksikan sedikit saja. Ibu Sari, ya saat itu dia berkata akhir Desember 2019, saudara, sekarang COVID pun gak berhenti, tetap Tuhan lakukan terus, saudara. Usahanya mundur, ya lalu dia terus datang pada Tuhan. Malah dia dengar waktu kita doa puasa, dia ikut doa puasa, lalu terus Pondok Daud. Waktu di Pondok Daud, dia dengar Tuhan berkata, suamimu disuruh keluar dari pekerjaan. Dia bingung, pekerjaan dia sedang mundur, suaminya disuruh keluar. Lalu dia bergumul, Tuhan berkata, ya kenapa Tuhan? Tuhan jawab, karena lingkungan di tempat kerja suamimu itu lingkungan yang tidak baik. Kalau suamimu tidak keluar, nanti rusak. Dia berkata pada suaminya, pertama suaminya tetap nolak, tapi akhirnya karena dia jelaskan Tuhan berkata risiko, dia mau taat pada Tuhan. Terus ibadah janji Tuhan diimani, tahun kemuliaan, saudara. Yesaya 60, saudara. Luar biasa sekali. Akhirnya enggak lama, ya temannya cari dia, diminta kerja di temannya dan dikasih PK, saudara, 3 kali lipat ganda dari tempat sebelumnya yang dia keluar. Dia kagum, bahkan pekerjaannya dia sendiri juga akhirnya diberkati. Setelah sekian lama, dia kaget. Karena sempat ngobrol dengan suaminya, tanya gimana sekarang kerja di sana, suka. Sekarang PK-nya gimana? Suaminya ngomong yang buat dia itu heran dan sampai dia bersaksi. Suaminya itu ngalami dapat PK 15 kali lipat. Pada saat pandemi. Tapi dia cari Tuhan. Dia taati Tuhan. Dia ngalami sesuatu yang dijadikan Tuhan. Engkau tidak akan dapat malu. Sebab yang menyertai engkau adalah Allah. Pencipta langit dan bumi. Adalah Allah yang berkuasa. Adalah Allah yang menepati janjinya. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Nando, salah satu apa itu? WL juga ya? WL juga lah. Tidak tahu ini ada Nandonya. Ya dia pernah bersaksi, dia berkata karena ya Pak COVID pandemi seperti ini sempat 4 bulan itu nol. Enggak ada saudara, proyek sama sekali saudara. Tapi tetap saja dia percaya Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan itu sumber. Dunia dalam gelap, bangsa gelap, terang Tuhan bisa datang. Dalam keadaan saudara, ya pekerjaannya nol saudara. Dia kata 0 rupiah saudara. Tiba-tiba dia diminta oleh Eri melayani di Pondok Daud. Saat itu masih ada untuk ya mau rekaman itu saudara. Dia langsung ya siap saudara. Dia melayani di Pondok Daud saudara. Dan heran saudara. Sekalipun nganggur, gak ada kerjaan, nol. Dia datang menyukakan hatinya Tuhan. Dia yang sungguh-sungguh. Dan dia berkata heran.
Sejak itu hanya selama 4 bulan dia dapat proyek sekitar 1 miliar. Dari nol. Ini WS, saudara bisa tanya sendiri saudara. Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau saudara berani pegang, saudara akan mengalami. Banyak. Di Wonogiri juga Pak Bambang mengalami luar biasa. Hidupnya dulu dia susah. Dia dari Klaten. Akhirnya karena ekonominya dia pindah ke luar pulau. Di sana juga belum berhasil. Pulang lagi ke Klaten. Akhirnya belum berhasil. Pindah lagi Wonogiri. Belum berhasil. Tapi dia tangkap. Ini Yesaya 60. Ini tahun kemuliaan. Dan terus saudara. Bahkan dia luar biasa sekali. Cinta Tuhan. Setiap kali dia dengar gereja sedang butuhkan suatu berusaha. Terus saudara mendukung saudara. Bahkan satu hari dia berkata. Tuhan gerakkan dia saat dia dengar pengumuman. Ya, di Wonogiri gereja kita mau bangun gedung di sampingnya tempat ibadah. Dia berasa Tuhan berkata, engkau yang biayai sendiri. Saudara gimana saudara? Biayai sendiri. Tapi hebat, berani tangkap, berani percaya. Ya, istrinya bilang, apa bisa ya? Kita aja nggak punya kok. Nilainya sekitar berapa saudara? Sekitar 1 M lebih saudara. Tapi hebat, Tuhan tidak pernah gagal. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang dianggap oleh manusia mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Yang manusia nggak tahu obatnya COVID apa, Tuhan tahu. Tuhan bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tangkap saudara. Dia responi dan saya itu kagum saudara. Gak seperti janji-janji yang sekarang sedang marak. Janji gak ada saudara. Sekarang dia sudah mulai bangun. Pembangunan dibiayai 1 orang saudara. 1 M lebih saya dengar dari Pak Harun. Sekali lagi. Tapi dia diberkati banyak justru limpah. Saya tutup dengan 1 orang saudara. Yang baru kemarin saya dapat kesaksian. Dibaca saja karena masih baru. Saya Abraham, anak rohani Bapak Ubaja dan pelayan Tuhan GKA Jakarta. Selama ini saya merasakan sesi demi sesi khotbah keluarga Allah merupakan perkataan Tuhan yang menyertai dan mengkonfirmasikan setiap langkah kehidupan saya. Jadi dia tahu ini rema seperti yang kita dengar saat ini, sumber kekuatan dan menopang iman saya. Terus saudara, dituntut iman dikuatkan. Setiap doa dan ucapan doa Pak Obaja dan ya keluarga dalam setiap tutup khotbah selalu digenapi. Jadi waktu doa tantangan seperti ini nanti sebentar lagi. Ya, dia terus dapatkan digenapi waktu diimani. Menembus kemustahilan dan mujizat terjadi gaya hidup bagi anak-anaknya yang percaya saudara. Dan kuat dalam iman, teguh terus saudara. Profetik perkataan, bertindak, ucapkan perkataan profetik. Waktu ke timur, ini dibukakan Tuhan. Waktu ke barat, ini dibukakan Tuhan. Waktu ke utara, ini dibukakan Tuhan. Waktu ke selatan, ini diberkatkan Tuhan. Ya profetik langkah iman. Lanjutkan. Ya. Pandemi COVID-19 ini adalah episode Tuhan bekerja menunjukkan kuasa nyata. Bagi siapa saja yang siap teguh menjaga apa? Respon yang benar. Respon benar saudara. Dengarkan firman ini tergantung respon kita. Kalau respon kita salah, mana bisa, gak mungkin, keadaan, yang gak terima. Respon yang benar. Dia Tuhan yang bisa. Ya harus berkata bisa. Dia Tuhan yang ya berjanji mengenapi. Katakan. Sudah akan lihat beda. Dalam perkataan dan perbuatan dan langkah. Sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Masa pandemi COVID-19 dan menjadi salah satunya pintu masuk kegagalan. Ini membuat artinya COVID-19 dan langkah-langkah pemerintah dalam keputusan berdasarkan PPKM menjadi salah satunya pintu masuk kegagalan maupun pergumulan dalam kehidupan setiap usahawan maupun setiap keluarga. Baik itu kebangkrutan usaha, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga,
sahabat harta. Saya termasuk kelompok ini dulunya, ngalami juga gitu. Ya, lanjutkan. Saya ingin mengajak kita semua coba bersama-sama menyadari bahwa cara pandang dari sisi cerita di atas seringkali membuat kita lupa melihat dari sisi lain bahwa tidak semuanya seperti itu. Kita lupa melihat dan terus mengingat bahwa ada sisi lainnya. Tuhan memberikan kesempatan dan memutarbalikkan keadaan. Ini bisa kita dengar dari kesaksian-kesaksian. Ada beberapa kesaksian gereja kita maupun tempat lainnya yang sakit jadi sembuh. Tadi Pak Budi, yang tidak punya rumah jadi diberi rumah. Tiba-tiba oleh orang yang tidak dikenal dan sebagainya. Lanjut. Berapa waktu yang lalu tiba-tiba saya dapat email yang menerima, ya, yang meminta saya membuat penawaran satu proyek yang saya belum pengalaman bidang itu. Tapi saya menjawab ya, karena saya yakin, ya, karena Tuhan Bapak saya pasti bisa menolong saya. Setelah penawaran, ya, saya sampaikan, saya diajak meeting, lalu diajak lihat lokasi yang akan dibangun. Jujur saya sangat bergumul dengan proyek ini karena belum pengalaman. Tapi saya perkatakan perkataan profetik dengan iman. Bisa, terima, berani. Besok paginya saya dapat telepon bahwa saya disetujui mengerjakan proyek kontrak kerja 5 miliar dari BUMN ini. Dan menyusul kontrak-kontrak kerja lainnya yang jauh lebih besar. Secara dunia, tenaga kerja, permodalan, dan legalitas company saya masih sangat kurang. Tapi bisa lolos seleksi. Begitu saja, mudah dan sangat cepat. Keputusannya seperti orang tes PCR 1 kali 24 jam. Ya, padahal biasanya 1 bulan lebih baru keluar, ya, petunjuk kerjanya. Lanjutkan. Asli, saya seperti kejatuhan bintang. Rasanya bingung. Padahal posisi saat ini semua orang banyak yang stagnasi, terutama PPKM. Banyak orang yang cari kerja, usaha pada tutup, kehilangan banyak hal dalam hidup mereka. Entah saya malah dapat mujizat jatuh dari langit, next level yang dihadapi posisi sangat ini. Saya malah kelabakan, ya, kewalahan maksudnya. Karena jujur saya belum siap seperti, ya, tetapi sepertinya Tuhan paksa saya untuk bisa jalan ini. Dan paksa saya memberkati banyak orang dalam pekerjaan ini. Kenapa? Karena saya belum pernah jalani. Karena saya belum pernah jalani ini. Dan iblis masuk lewat, ya, kekhawatiran, takut kalau gagal. Aku kon piye iki Gusti. Ya, maka mohon doa dan pengurapannya, ya Pak baca, Tuhan berkati. Saudara, sekali lagi, jangan batasi Tuhan. Bagi Tuhan untuk membalik keadaan seperti hanya membalik tangan. Jangan lihat gelap dan kelamnya saja hari ini. Lihat terangnya. Jangan dengan perkataan yang negatif saja hari ini. Dengan perkataan Tuhan. Janji profetik dari Tuhan. Tangkap saudara. Saudara akan lihat kemuliaan. Saudara akan lihat kasih karunia. Saudara akan mendengar. Saudara, ketuk pintu hatinya Tuhan. Dan senangkan hatinya Tuhan. Maka hati dibuka. Waktu hati Tuhan dibuka, dia ulurkan tangannya. Maka pertolongan datang. Maka berkat datang. Maka kasih karunia datang. Maka mujizat datang. Maka anugerah datang. Maka yang tidak pernah tersangka-sangka terjadi, diberkati dan jadi berkat. Yang paling kecil menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah menjadi bangsa yang kuat. Betul saudara? Orang-orang berbondong-bondong datang. Bangsa-bangsa datang. Raja datang. Kelimpahan dari seberang datang. Kekayaan bangsa-bangsa datang. Kemuliaan dinyatakan. Senangkan hatinya Tuhan. Sajak saudara, bangun pondok tauhid global. Sekarang ya belum bisa onset. Tapi saya percaya Tuhan sedang ngajari. Seperti Tuhan kata, serbu online. Semua dimanapun saudara berada. Yang di dalam kota
di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Ayo bangun. Saudara ikuti Pondok Daud 24 jam yang ada di tempat kita. Saudara ikut semuanya dimanapun, tidak terbatas. Saudara bisa bersama-sama bergabung. Ya, buka itu di YouTube, ikuti. Saudara menyembah di tempat saudara sendiri. Maka akan lihat banyak di segala penjuru sampai ke bangsa-bangsa. 1 juta penyembah akan menyembah bersama-sama. 1 juta Pondok Daud akan ada. Dan saya percaya saat itulah kemuliaan Tuhan turun di atas bumi. Saat itulah kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kita Indonesia. Saat itulah kemuliaan Tuhan turun atas kota kita, atas gereja, atas keluarga kita, atas hidup kita, atas bangsa-bangsa. Kita pujikan, menyenangkan Tuhan. Belajar seperti Daud yang selalu berusaha menyenangkan, menyukakan hati Tuhan, saudara. Karena hatinya terbakar api cinta pada Tuhan, terus ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Oh Yesusku, aku dekat di hatimu. Terus kita pujikan pujian ini, saudara. Menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu Tuhan. Oh, itu kerinduan kami. Seperti Daud punya kerinduan yang selalu menyenangkan hatimu. Terbakar oleh hati yang mencintaimu Tuhan. Aku dekat di hati. Semua berdoa pada Tuhan, saudara. Semua berdoa pada Tuhan. Tangkap firman Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang memberikan janji profetik. Tuhan sedang memberikan rema. Tuhan sedang memberikan pewahyuan. Tuhan sedang memberikan pembukaan ilahi. Terima saudara firman hari ini sebagai pewahyuan, pembukaan firman, rema sebagai janji profetik, saudara. Oh, saya percaya ini waktunya Tuhan limpahkan, Tuhan luaskan. Sekalipun dunia dalam gelap dan kelam, saat yang terang datang dalam hidup kita. Terang datang dalam bangsa kita. Tuhan datang dalam gereja kita. Tuhan datang dalam keluarga. Tuhan datang dalam kehidupan kita. Percaya saudara, ketok pintu hati Tuhan. Tuhan yang berkata ketoklah, ketoklah, ketok saudara. Di mana pintu-pintu yang selama ini tertutup, bagi saudara saat ini ketoklah. Tuhan berkata dia akan bukakan pintu itu bagi saudara. Ketok saudara, ketok saudara. Semua yang tertutup, oh pintu kesehatan diketok saudara. Kesembuhan diketok saudara. Pintu pemulihan rumah tangga diketok saudara. Oh pintu keberhasilan diketok saudara. Pintu kasih karunia anugerah diketok saudara. Oh seperti Abraham, ketok semua di sekelilingmu. Oh karena dibukakan oleh Tuhan. Pintu berkat diketok saudara. Karena Tuhan akan berkati seperti Abraham. Diberkati karena Tuhan ingin pakai hidup saudara dan saya. Tuhan ingin pakai gereja jadi berkat pada saat seperti ketok pintu hatinya Tuhan. Tuhan kau mendengar pintu-pintu yang diketok, hatimu yang diketok oleh anak-anakmu. Engkau yang berkata ketoklah. Oh kami berseru juga, oh seperti Yabes kami berseru Tuhan. Oh kiranya Engkau memberkati kami, melimpah-limpah, memperluas daerah kami Tuhan.
Engkau menyertai, Engkau melindungi. Engkau jauhkan kami dari kesakitan. Tuhan, Kau mengabulkan. Tuhan, Kau mengabulkan. Tuhan, Kau mengabulkan. Bertindak dengan iman, saudara. Bertindak dengan iman. Ketuk pintu hati. Kelompok yang terus maju. Bukan hanya satu pintu. Segala pintu yang ada di sekeliling. Pintu yang di timur, pintu yang di barat, pintu yang di utara, pintu yang selatan. Ambil langkah, saudara. Ambil tindakan di hadapan Tuhan. Oralapasaka. Jangan takut dengan keadaanmu. Karena Tuhan berkata, bersorak-sorai. Si mandul, kalau engkau merasa mandul, tidak pernah melahirkan, tidak pernah berhasil, bergembira, bersorak-sorai, bahkan memaki karena sukacita, karena kau lebih daripada orang yang pernah berhasil, karena yang menjadi Tuhan, pembelamu, penolongmu, lapangan kemamu, bentangkanlah pindah kediamanmu, pancangkan tali-tali kemamu, pancangkan kokoh-kokoh patokmu, saudara. Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Terus, saudara, keturunanmu akan boleh tempat bangsa-bangsa mendiami kota-kota sunyi. Jangan takut, saudara. Engkau tidak akan dapat malu. Jangan merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan masa kegagalanmu, remajamu, aibmu. Engkau akan melupakan. Sebab yang menjadi suamimu Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan semesta alam, yang Maha Kudus, Allah seluruh bumi. Oralapasaka. Sembah Tuhan, saudara. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan, tinggikan, saudara. Tuhan, berkati Tuhan dengan penyembah, berkati hati Tuhan, saudara. Itu menjadi kesukaan Tuhan. Biarlah kita, saudara, menjadi tempat kesukaan Tuhan. Kita juga bait Allah, bait Allah yang penuh pujian penyembahan. Doa, firman Tuhan ditinggikan sehingga Tuhan suka tinggal dalam hidup kita. Keluarga yang penuh dengan kesukaan Tuhan, penuh pujian penyembahan. Tuhan berkata, bangun. Dan saudara tanggapi, seperti Daud lakukan. Segala laut selalu disertai, sekalipun remaja, tapi Tuhan beri dia kemenangan atas singa beruang. Sekalipun Goliat, semua ketakutan, dia berani, dia kalahkan, saudara. Selalu dalam pengurapan penyertaan Tuhan. Oralapasaka. Dimanapun dia maju, dia alami kemenangan. Mari saudara, tanggapi firman Tuhan. Saudara tangkap respon yang benar, respon yang baik terhadap firman. Dan yang berikutnya, saja saudara terima apa yang dijanjikan Tuhan. Dan marilah bangun Pondok Daud Global. Pondok Daud Global. Pondok Daud Global. Ikuti Pondok Daud di gereja kita dengan online. Di mana-mana saudara, ikuti Pondok Daud. Di setiap kota dan desa, di pulau-pulau, di bangsa-bangsa. 1 juta Pondok Daud, 1 juta penyembah, 1 juta, 1 juta, 1 juta Pondok Daud, 1 juta penyembah di mana-mana, sehingga bumi penuh dengan kemuliaan, bangsa-bangsa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kota-kota kita, desa-desa kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Gereja-gereja penuh dengan kemuliaan Tuhan. Keluarga-keluarga penuh dengan kemuliaan. Setiap kita penuh dengan kemuliaan. Oralapasaka. Saat ini kami doakan untuk setiap orang yang sedang mengikuti Tuhan ibadah ini. Setiap jemaat pelayan Tuhan, keluarga Allah. Tuhan bangun kami menjadi Pondok Daud. Dan sejak sekarang kami berani mengetuk pintu hatimu Tuhan. Mengetuk pintu hatimu Tuhan. Engkau yang perintahkan kami, ketuklah maka akan dibukakan. Tuhan, kami juga ketuk pintu hatimu
segala masalah yang sedang dialami oleh jemaat yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, disembuhkan Tuhan. Oh, pintu kesembuhan dibukakan oleh Tuhan, pintu kesehatan dibukakan oleh Tuhan. Apapun sakit penyakitnya, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Masuk dalam pintu kesembuhan, masuk dalam pintu kesehatan. Terima, terima, terima. Kalau Bapak Bugis keluarga sudah mengalami ya pintu pemulihan keluarga, terima saudara. Oh, pintu keberhasilan, terima saudara. Oh, terang Tuhan, terima saudara. Bangkit jadi terang. Pintu berkat-berkat, terima saudara. Diberkati saudara, melimpah-limpah saudara. Jadi berkat melimpah-limpah saudara. Ora lapasa, kara lapasa. Pintu jodoh dibukakan oleh Tuhan. Ketolak, saudara belum punya pasangan, Tuhan beri pasangan. Ketolak, sebab dibukakan saat ini. Yang butuh anak, pekerjaan, rumah, jalan keluar. Ketolak saudara, Tuhan berkata ketok. Lihat sekeliling yang tertutup, diketok. Pintu hati Tuhan saudara. Saudara lapasa, kara lapasa, lapasa. Dibuka, 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 dibuka. Dibukakan, dibukakan. Pintu hati Tuhan dibukakan. Maka pintu-pintu yang tertutup ikut terbuka. Dibukakan oleh Tuhan. Terima saudara, terima. Terima dengan iman. Saya terima dengan iman. Ucapkan perkataan profetik. Ucapkan perkataan profetik. Oh, pintu kesembuhan dibukakan bagiku. Pintu kesehatan dibukakan bagiku. Pintu kebahagiaan keluarga dibukakan. Oh, pintu ibadah dibukakan. Pintu kelompok dibukakan. Oh, pintu mujizat. Pintu kasih karunia dibukakan. Kami tahu Engkau yang sudah bersabda, dan apa yang Engkau katakan tidak akan kembali dengan sia-sia, akan melakukannya. Tuhan, beri kami semuanya hati yang percaya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, hamba-Mu rindu seperti Engkau gembala yang baik, yang membawa setiap jemaat ke padang rumput yang hijau, yang membawa setiap jemaat kepada air yang tenang, yang membawa setiap jemaat hidup dalam tuntunan-Mu. Sekalipun berjalan dalam lembah kelam, gak takut, karena Engkau beserta mereka. Kau beri kemenangan, Kau beri kemenangan, Kau beri keberhasilan. Pialanya penuh melimpah. Kebajikan, kebaikan Tuhan menyertai setiap jemaat, menyertai setiap pelayan Tuhan, menyertai setiap orang yang saat ini mendengar dan meresponinya, mengamini firman. Terima kasih. Angkat tangan saudara, angkat tangan. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan pintu yang dibukakan Tuhan. Diberkati dengan janji yang digenapi oleh Tuhan. Diberkati kesehatanmu. Diberkati keluargamu. Pertumbuhan iman rohani. Kesaksian pelayanan. Diberkati keuanganmu. Diberkati segenap kehidupanmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Sudah diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Kita